Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah yang wajib kita syukuri adalah diizinkannya kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu sendiri nikmat. Berapa banyak orang diberi Allah nikmat tapi tidak bisa, atau mungkin sebagian tak terfikir untuk mengucapkan alhamdulillah. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, pemberi syafaat kita nantinya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamati, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan menjelaskan seputar keutamaan dan keistimewaan dari salat duha. Banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan salat duha. Dan ini merupakan salah satu wasiat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abu Hurairah, "Awsani khalili, kekasihku Rasulullah pernah berwasiat kepadaku agar tidak meninggalkan bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr, untuk puasa 3 hari setiap bulan, yang biasa kita sebut dengan siyamul bid, puasa putih. Biasanya kita puasa di hari setiap tanggal 13, 14, 15. Namun perlu kami ingatkan dan kami berikan pemahaman bahwasanya puasa bait ini 3 hari ini tidak mesti di tanggal 13, 14, 15. Tapi boleh di awal bulan, boleh di pertengahan bulan, boleh di akhir bulan. Ya. Jadi jangan salah paham, karena sebagian ada yang memahami puasa bait itu ya hanya 13, 14, 15. Sampai-sampai kalau di WA itu sering kan pemberitahuan, jangan lupa besok tanggal 13 kita puasa. Padahal puasa bait ini tidak mesti di tanggal 13, 14, 15. Kapan saja. Pada intinya setiap bulan puasa 3 hari. Dan ini penting pemahaman ini untuk kita ketahui. Kenapa? Karena tidak selalu di tanggal 13, 14, 15 itu kita bisa puasa. Mungkin sedang ada hajatan, mungkin sedang ada keperluan, sehingga kalau salah pemahaman dan tidak puasa niat dia, padahal bisa puasa. Kemudian yang diwasiatkan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah adalah raka'atayid duha, 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an arqud, kemudian aku salat witir sebelum tidur. Lalu apa saja Ustaz keistimewaan bagi orang yang menjaga dan membiasakan salat duha yang biha yaghfirullahu dzunub, biha yaghfirullahu ta'ala
adz-dzunub. Bahwasanya sholat duha ini dapat menggugurkan dosa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala syuf'atid duha ay rak'atay duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang mampu menjaga 2 rakaat sholat duha setiap hari, tidak pernah tinggal sholat duha, maka Allah akan gugurkan dosanya meski jumlahnya seperti buih di lautan. Bayangkan itu berapa banyak buih di lautan ini. Bukan bayi laut Sumatera, laut sedunia ini. Andaikan ada manusia, dosanya sebanyak buih di bumi ini, dengan dia melaksanakan dan mengistiqomahkan 2 rakaat saja dari sholat duha, Allah berkenan akan mengampuni dosa-dosa itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau diamati dari beberapa pertemuan yang lalu, caknya banyak nih amalan itu menggugurkan dosa. Kemarin katanya duduk-duduk setelah habis subuh menggugurkan dosa. Besok kita puasa Arafah. Kata Nabi menggugurkan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Kaget puasa Asyura akan mengampunkan dosa 1 tahun lah. Kalau sudah dihapus dosanya dengan puasa Arafah, lalu yang dihapus sama sholat duha ini dosa yang mana? Kira-kira pernah tidak bertanya sama itu? Katanya puasa Arafah gugurkan dosa, kaget sholat duha gugurkan dosa, bahkan semua dosa sampai zabadil, bagaikan buih di lautan. Puasa Asyura itu pula. Kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang sika gugurkan dosa. Sholat 5 waktu di antara kedua sholat juga gugurkan dosa lah. Alangkah banyaknya dosa yang dihapus. Kalau sudah dihapus oleh puasa Arafah misalnya, lalu apa yang dihapus oleh puasa Asyura, oleh misalnya dengan sholat, dengan duha? Nah, ini sempat jadi pertanyaan juga dalam pikiran kita. Yang bisa menjadi jawaban salah satunya, ya kami sebutkan beberapa kemungkinan jawaban. Dan ini disampaikan oleh guru kami, Profesor Dr. Jamal Farouk, ya, guru besar ilmu akidah di Mesir. Kata beliau ini, bahwasanya ibadah itu, ya ibadah puasa Asyura, puasa Arafah itu menggugurkan dosa sejumlah kemaksimalan dia dalam melaksanakan ibadah. Artinya sejauh mana kemaksimalan dia beribadah, sejauh itu pula dia akan menggugurkan dosa. Siapa di antara kita yang berani ngaku 100% ibadahnya? Ada yang ngaku, oh aku khusyuknya 100% Pak Ustaz, aku duhanya ikhlas 100%. Tidak ada. Kita galau-galau ini selalu ada kurangnya. Tidak kurang di ikhlas, kurang di fasih. Nggak kurang di fasih, kurang di khusyuk. Nggak kurang di khusyuk, kurang di yang lain-lainnya. Banyak. Sehingga dengan banyaknya kekurangan dalam ibadah-ibadah kita, berdampak juga ibadah itu tidak sempurna menggugurkan dosa. Sehingga yang tidak dihapus oleh Arafah kaget dihapus oleh Asyura. Yang tidak dihapus oleh Asyura mungkin dihapus dengan sholat duha dan sebagainya. Kenapa? Karena memang sholat kita juga tidak ada yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini dosanya tiap hari, tidak nyadar baik. Selalu tiap hari ada baik dosa-dosa yang selalu kita tidak mata, tidak telinga, tidak mulut, ada baik. Dan mungkin hati pun pernah dosa, iri sama orang, suudzon sama orang. Dosa galau itu. Baru puasa Arafah, baru berbuka puasa, lah buat dosa lagi sejam berikutnya. Sehingga ini pun butuh untuk dihapuskan. Jawaban yang ketiga,
Sebagian ulama atau bahkan sebagian besar ulama mengatakan yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa kecil ini banyak tadi. Sehingga butuh banyak juga perangkat-perangkat yang baca mengampuni, menggugurkan dosa-dosa kita. Baik. Jemaah sekalian, itu keutamaan yang bahwasanya salat duha itu menggugurkan dosa. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat yang lain, wa kana kama waladathu ummuh. Orang yang melaksanakan salat duha minimal 2 rakaat dengan wudu yang sempurna akan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa. Yang kedua, bahwasanya orang yang menjaga sholat duha itu akan digolongkan oleh Allah sebagai awwabin. Awwabin itu apa dia, Ustaz? Orang yang banyak bertaubat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu ala salatid duha illa awwab. Tidak akan mampu seseorang menjaga sholat duha, melaksanakan istiqomah sholat duha, kecuali betul-betul seorang awwab. Apa dia awwab? Wong yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, sholat duha ini juga disebut dengan sholat awwabin. Mungkin Bapak pernah dengar ada sholat sunnah namanya sholat sunnah awwabin. Ya, sholat sunnah awwabin itu ada 2 Pak. Yang pertama nama lain dari sholat duha. Sholat duha itu nama lainnya sholat awwabin. Yang kedua yang dimaksud sholat awwabin adalah sholat sunnah antara maghrib dan isya. Nah, ini yang lebih dikenal. Tapi sebetulnya sholat duha pun nama lainnya sholat awwabin. Itu yang kedua. Apa yang kedua? Orang yang mampu menjaga sholat duha meski hanya 2 rakaat saja, insya Allah akan dianggap oleh Allah sebagai awwab, orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, biha yanalu ajril mu'tamir. Bahwasanya orang yang melaksanakan sholat duha akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umrah, melaksanakan ibadah umrah. Disebutkan dalam hadis Nabi, wa man kharaja ila tasbihid duha, barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat duha, la yansibuhu illa iyyah, tidak mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali memang nak sholat duha itulah, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah umrah. Wa salatun ala ithri salatin la lagwa bainahuma kitabun fi 'illiyyin. Itu pahalanya seperti pahala apa? Umrah. Dulu saya punya guru ya, dan ini guru terbaik dalam hidup saya, Kiai Haji Wahidin Rais namanya. Dari beliaulah saya belajar bahasa Arab. Dari beliaulah saya mengenal agama dengan baik. Wongnya tidak dikenal wong, tinggalnya di tempat yang mungkin tidak banyak orang kenal. Tapi beliau adalah guru dari saya, guru dari Habib Ghazali Asghar, yang kalau ngaji di Palembang juga Habib Ahmad Ghazali, guru dari Dr. Ahmad Ikhwani, lulusan doktor hadis di Mesir. Tapi wong tidak banyak kenal. Beliau itu murid juga Al-Walid Al-Habib Abdurrahman Asghar, Jakarta. Setiap habis ngajar kami, biasanya guru-guru itu mampir ke ruang guru. Tapi beliau tidak pernah. Beliau hanya keluar untuk menuju masjid dan melaksanakan sholat duha. Sampai berdebu, Pak. Meja sampai berdebu. Karena waktunya hanya diambil. Istirahat itu beliau gunakan hanya untuk sholat duha. Ya. Dan salah satu alasannya juga kenapa tidak berkumpul di ruang guru. Memang kalau sudah kumpul-kumpul tuh potensi gosip itu besar. Yo,
Dan beliau bukan tipikal yang itu. Beliau lebih memilih untuk melaksanakan sholat duha. Ya. Dan pahalanya seperti orang yang umrah. Kata Rasulullah, tidak ada orang keluar dari rumahnya, orang keluar dari tempat dia begawe menuju tempat untuk sholat, dan tidak ada yang membuat dia keluar itu memang untuk sholat itulah, sholat duha, kecuali orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Yang keempat, orang yang melaksanakan sholat duha itu akan digolongkan sebagai abidin ahli ibadah. Jadi kalau bapak jingo uang rajin sholat duha, kemudian orang itu meninggal dunia, jangan ragu untuk bersaksi kalau dia orang baik. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah menyebutkan orang yang selalu menjaga salat duha ini minal abidina wal minal qanitin, orang yang termasuk ahli ibadah sama Allah, ahli taat sama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, kami sebutkan sebagian, man sallat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang melaksanakan duha 2 rakaat maka tidak akan tergolong dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Jika 2 rakaat tidak termasuk orang yang lalai. Wa man shalla arba'an kutiba minal 'abidin, wa barang siapa yang menjaga 4 rakaat, melaksanakan 4 rakaat maka dicatat sebagai 'abidin, ahli ibadah. Wa man shalla sittan, barang siapa yang salatnya 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum, dicukupkan segala hajatnya di hari itu. Wa man shalla thamaniyan, barang siapa yang salat 8 rakaat, katabahu Allahu minal qanitin, dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli taat, ya, ahli qunut. Dan wa man shalla 12 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang mampu menjaga 12 rakaat salat duha, Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Kalau sudah dibangunkan istana di dalam surga, itu artinya masuk surganya lah otomatis. 12 rakaat. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, salat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, maksimal dari salat duha itu sebanyak 12 rakaat. Ya. Kemudian yang kelima, apa Ustaz keistimewaan salat duha? Akan masuk surga melalui pintu khusus, namanya pintu duha. Rupanya menurut riwayat dari Imam Tabrani, ya, ada di surga itu ada pintu namanya pintu duha. Namanya apa Pak? Pintu duha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Sesungguhnya di dalam surga ada suatu pintu yang disebut dengan duha. Fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin, ketika nanti terjadi hari kiamat akan ada malaikat yang menyeru, memanggil, ainal ladzina kanu yudimuna salat ad-duha, mana orang-orang yang dulu selalu melaksanakan duha, mana uangnya? Begitu berkumpul semua orang-orang yang dulu selalu melaksanakan salat duha, apa kata para malaikat? Hada babukum, ini pintu khusus untuk kalian. Fadkhulu, masuklah ke dalam surga bi rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau Bapak kondangan atau hadir suatu acara, ada banyak pintu. Pintu yang ini umum, tahu-tahu Bapak di stop sama penjaga. Bapak siapa namanya? Pak Bito. Oh Pak Bito, lewat pintu khusus Pak, ada di sana, VVIP. Apa rasanya itu Pak? Bangga nih ya, bangga nih. Yang lainnya bejubel bahasa Betawi itu, ngumpul bertumpuk nak masuk surga. Ada pintu ya Pur, sepi. Jalur Ghafur ini sering biasanya, karena qari, biasanya kalau qari siapa yang baca Quran? Oh iya Pak, lihat pintu sebelah, khusus ruang tunggunya AC,
Kakek prasmananya pun khusus, ada ruangan-ruangan VIP. Itu di dunia saja sudah bikin nikmat, apalagi kakek di surga. Begitu orang akan berbondong-bondong masuk surga, ditanya mana yang dulu rajin salat duha, kumpul sini, kumpul sini. Kenapa? Nah, ada pintu namanya pintu duha. Udkhuluh, masuklah lewat pintu itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya salam, indah niat. Ya. Sebagaimana puasa juga punya pintu khusus namanya Rayyan. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dan ini yang mungkin paling masyhur ini. Apa dia, Ustaz? Wong yang rajin sholat duha, rezekinya dicukupkan Allah. Ini yang paling hafal. Seakan sholat duha tidak kata fadilah kecuali inilah. Barang siapa yang sholat duha, rezekinya dicukupkan oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya bani Adam, duhai anak keturunan Adam, la tu'jizni min arba'i raka'atin, jangan kau tak mampu melakukan 4 rakaat di awal-awal hari. Jika kamu mampu melakukan itu, akfika akhirahu, niscaya kucukupkan rezekimu sampai akhir." Di hari itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dan ini yang terakhir yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Apa dia? Bahwasanya sholat duha itu, Bapak Ibu, mewakili ya, tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat sendi-sendi dalam tubuh kita. Maksudnya mak mana, Ustaz? Pak, Bu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tubuh manusia ini ada 360 sendi. Tahu sendi, Pak? Tekukan-tekukan ini, Pak. Ini namanya, itu jumlahnya kata Nabi ada 360. Dan setiap sendi ada nikmat Allah yang wajib disyukuri, wajib disedekahkan. Pak, ini nikmat bukan sih Pak, sendi ini. Cara membayangkan nikmat atau bukan, Pak Bapak pengen tahu tak kira-kira sendi ini nikmat atau bukan? Bayangkan kebalikannya. Bil adadi tatamayyazul asya. Dengan kebalikan kita akan ngerti sesuatu. Apa dia? Bayangkan kalau jari jemari ini tidak katik sendinya, tegak lurus mainnya. Apa yang pacak Bapak lakukan? Tangan kita udah katik lekukannya, mak ini HP dinjuk. Mak mana Mak? Pakai baju, mak mana pakai baju? Itu ngancing baik tidak bisa pakai. Baru sendi itu, Pak. Dan jumlahnya 300. Bapak galau ini duduk karena ada sendi di pinggul, sendi di lutut. Bayangkan dak katik pinggul, dak katik lutut. Tegak galau main Bang Cak. Apa dia itu? Vampir. Vampir tuh dak katik syukurnya dulu itu. Makanya tegak dia Subhan, nikmat dah Pak ya. Bayangkan kalau ini tegak, Pak. Tegak mak ini makanan, nak nyampe ke mulut tuh mak mana? Bisa sampai ke mulut ini, Pak, karena ada lekukan di sini, ada lekukan di sini, ada sendi di sini, ada belum lagi jari jemari nak ngambil makanan, nak nyocok pempek pulau, goyangnya di cuko itu. Kalau dak katik sendi ini mak mana lah? Nikmat dah Pak punya sendi itu. Dan kata Nabi jumlahnya ada 360 pada diri manusia itu. Subhanallah. Nabi lah nunjuk tahu dalam tubuh manusia ada 360 sendi dan ada sedekah, tanda syukur kita pada setiap sendi. Kalau tidak mampu, para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami mampu membayar sedekah untuk setiap sendi ini? Tidak sanggup kami. Ada caranya, kata Nabi. Cukup 2 rakaat sholat duha, itu telah mewakili rasa syukur kepada Allah untuk 360 sendi itu. Saya bacakan hadisnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fil insani, dalam tubuh manusia, sittuna wa thalathumi'ati mafsilin, ada 360 persendian. Fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah. Bagi yang memiliki sendi-sendi itu, hendaknya membayar sedekah pada setiap sendinya. Ya Allah, kalau Allah mau nuntut kita, Pak, mak mana? Makanya ada ungkapan mengatakan begini, Pak. Kita itu lupa dengan nikmat yang setiap hari Allah beri. Tapi yang kita ingat adalah nikmat yang sifatnya tidak setiap hari. Bapak sekarang ada yang nunjuk misalnya motor, bersyukur enggak, Pak? Wah, sujud syukur, meluk-meluk wong. Padahal ada nikmat yang lebih mahal dari motor itu, Pak. Setiap hari. Apa dia, Ustaz? Nafas, detak jantung, sendi, semua nikmat Allah. Tapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk mensyukuri ini. Kata Nabi Muhammad, dan itu meski dibayarkan apanya? Sedekahnya. Sahabat berkata, "Faman yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Siapa yang mampu membayar sedekah untuk setiap sendi, ya Rasulullah? Kata Nabi, "An-nukha'atu fil masjid tadfinuha." Mohon maaf, ingus yang ada di masjid yang kamu bersihkan, itu cara bersyukur. Atau wasyai'u tunahhihi 'anil tariq, atau ada suatu benda yang menghalangi jalan, kamu pinggirkan. Itu juga bisa mewakili sedekah dari sendi-sendi dalam tubuh kita. Jika kamu tak mampu melakukan itu semua, fa raka'atud duha, 2 rakaat salat duha, tujzi'u anka, cukup untuk mewakili itu. Ya. Cukup untukmu, ya, menunaikan rasa syukur kepada Allah, sedekah untuk setiap sendi. Ya, luar biasa. Aku tidak terbayang kalau kita ini manusia tidak dinjuk sendi, Pak. Atau dinjuk sendi tapi sama ada penyakitnya. Apa biasanya, Pak, kalau di sendi? Asam urat. Oh, siko baik. Naut katanya baik. Aku alhamdulillah tidak kata wong. Pak Ustaz, tak baca tidur Ustaz. Itu baru 1 titik lah. Kalau 360 asam urat galau. Ayolah, hilang semua nikmat itu, Pak. Tidak ada artinya harta yang berlimpah-limpah jika Allah sudah ambil sikap baik darinya. Dan itu cara mensyukurinya dengan salat duha. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, kami lengkapi dengan beberapa keterangan secara fikihnya. Yang pertama, Ustaz, boleh tidak mengqadha salat duha? Aku nih, Pak Ustaz, alhamdulillah tidak pernah namanya tinggal duha. Tiap pagi aku usahakan ya. Tapi suatu hari aku ada gawe rapat, tidak pacak lagi sampai sholat duha, sampai azan zuhur. Oh, rasa sedih nih Pak Ustaz. Kira-kira pacak tidak aku qadha? Jawabannya boleh mengqadha sholat duha. Artinya apa? Boleh berarti Ustaz sholat duha jam 1 siang? Boleh. Jam 2 siang boleh. Mengqadha jika waktu yang telah ditentukan telah berlalu dan dia belum melaksanakan. Boleh, Pak, mengqadha sholat duha itu jam 2, jam 3, tapi jangan tiap hari. Bukan sholat duha namanya, sholat nahar namanya, sholat siang namanya. Jelas, Pak? Jadi boleh mengqadha, karena itu termasuk sholat rawatib. Duha itu termasuk sholat rawatib, dan kaidahnya seluruh sholat rawatib boleh diqadha kecuali sholat tahiyatul masjid. Baik, dan ini pernah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, ada sedikit
apa namanya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mungkin Bapak pernah dengar katanya, "Mak ini Ustadz," dan waktu itu tempo hari aku pernah ditanya, "Pak Ustadz, aku pernah dengar pengajian, kata Ustadz itu tidak boleh sholat duha itu tiap hari. Sholat duha itu bagusnya sesekali baik, seminggu 2 kali." Dan pakai hadis pula, dan hadisnya disebutkan juga oleh beliau dalam kitab ini, cuma saya tidak bacakan tadi, panjang. Bahwasanya Nabi itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah ditanya, "Nabi itu mak mana sholat duha enggak?" Jarang, enggak pernah aku jenguk sholat duha. Dalam riwayat yang lain, Sayyidah Aisyah juga berkata, Nabi tidak sholat duha kecuali pulang dari safar. Dari hadis-hadis semacam inilah sebagian ulama, dan itu madhab Hambali, berpendapat tidak baik sholat duha tiap hari, melainkan sesekali saja. Ya tidak apa-apa, ini pendapat, tetapi pendapat yang kuat, dan itu pendapatnya Imam Abi Hanifah, Hanafi, Maliki, dan Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, ya, itu berpendapat sunnahnya setiap hari. Dan ini menurut kami paling kuat. Dari mana Ustaz paling kuat? Bapak perhatikan dah hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Tadi misalnya ketika orang nak masuk pintu surga, namanya pintu apa? Duha. Kata Rasulullah SAW, "Idza kana yaumul qiyamah," jika nanti datang hari kiamat, "nada munadin," akan datang seorang malaikat memanggil, "Ainal ladzina kanu yudimuna salatat duha?" Mana yang dulu selalu melaksanakan salat duha? Perhatikan Pak, mana yang dulu selalu. Kalimat selalu ini apa artinya Pak? Sering. Artinya memang melakukan setiap hari. Tadi Bapak juga kita dengar, la yuhafidhu ala salatid duha illa awwab, tidak ada yang mampu menjaga sholat duha kecuali orang awam. Kalimat menjaga ini apa maksudnya Pak? Berarti istiqomah melakukan sholat duha. Itu juga menunjukkan bahwasanya sholat duha itu dianjurkan untuk setiap. Yang paling kuat juga hadis terakhir tadi Pak. Kata Nabi, setiap hari manusia itu dimintai sedekah 360 sendinya. Karena setiap hari Allah beri nikmat terus. Bapak bangun tidur tegap main. Begitu bangun, apa yang pertama kali Bapak dapat nikmat dari Allah? Nikmat pinggang ini Pak. Pacak bangun. Ini pacak nekuk. Pak ada mak ini pulau. Nikmat dari itu Pak. Nikmat gal bayang ke ini tak kata Pak. Ustaz nak kemana? Siapa manggil aku? Ciri-ciri tidak nikmat apa? Orang pasang gip. Ada jengok orang pasang gip. Nah sudah tidak baca nengok lagi. Itu baru nikmat Allah. Nah dari hadis itu dikatakan apa tadi? Suruh mensyukurinya setiap. Berarti sholat duha juga setiap. Ini kami kira cukup kuat ya dalil-dalil yang, dan ini mendukung pendapat yang mengatakan boleh sholat duha setiap hari. Tapi kita hargai yang berpendapat lain. Yang ketiga, Ustadz, apakah sholat duha itu sama dengan sholat syuruk? Dan minggu lalu sudah kami jelaskan ada dua pendapat. Satu, pendapat Imam Romli mengatakan sholat duha itu sama dengan sholat syuruk. Yang kedua, pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat sholat duha itu berbeda dengan sholat syuruk. Nah, kami sendiri sebetulnya condong dengan, sebetulnya pengennya beda biar pacak sholatnya banyak ya. Tapi yang kami condong adalah sholat duha itu sama syuruk sama, hanya jika dilakukan di awal waktu, yaitu setelah 15 menit kurang lebih dari syuruk, itu sholat itu disebutnya sholat syuruk dan juga disebut sholat duha. Tetapi kalau sudah dilaksanakannya agak siangan, jam 8, jam 9, maka disebutnya sholat duha saja, tidak disebut sholat syuruk.
Jadi sholat syuruk itu adalah nama lain dari sholat duha jika dilakukan di awal waktu. Kurang lebih mah itu. Ya, sedangkan duha itu nama sholat duha dan bisa dipakai selama belum azan, itu waktunya itu Pak ya, sejak syuruk sampai dengan azan sholat zuhur. Ya, silahkan untuk melaksanakan sholat duha. Dengan demikian usailah kita menjelaskan tentang keistimewaan sholat duha. Semoga Allah berikan kemudahan, kekuatan, keikhlasan, istiqamah untuk bisa melaksanakan sholat duha ini walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat insyaallah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri Pondok Pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa, insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad SAW, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.